Saya ini ngamatin korupsi di Indonesia, kalau menurut saya ini sudah menjadi akar budaya kita, Pak. Agak susah ya. Kalau menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya. Soalnya ini bukan cuma di pemerintahan, Pak. Ya, semuanya kan Sampai ke desa-desa, Pak. Ya. Kalau kita ngambil contoh ya, Dok ya, contohnya di Singapura lah. Dulu kan Singapura juga sebelum rapi seperti sekarang, itu kan sempat dalam kondisi yang berantakan juga. Tapi ketika dimulai dengan penegakan hukum yang benar, adanya kepastian dan kesegeraan ketika ada perbuatan, maka orang nggak berani berbuat. Contoh sederhana aja, Dok. Kira-kira kalau dokter ke Singapura, dokter berani nggak buang sampah sembarangan? Enggak. Kenapa nggak berani? Karena ada dendanya. Karena akan kena sanksi. Betul. Dan itu merasa bahwa pasti kena. Iya, dan ya karena kan? Sudah diceritain orang-orang terus. Iya. Tapi kalau di tempat lain, contoh di beberapa kota di Indonesia lah, atau di negara-negara yang indeks persepsi korupsinya masih rendah gitu. Buang sampah sembarangan aja, orang faktanya juga banyak dan nggak pernah ditegakkan hukum. Ini contoh. Tapi ketika kemudian hal itu kemudian dimaklumi, itu tadi orang kemudian menganggap itu sebagai budaya dan seterusnya. Sama dengan perbuatan korupsi juga. Kita lihat dalam pelayanan publik banyak sekali pungli, suap, bahkan di beberapa tempat pemerasan bahkan. Iya. Ketika itu yang terjadi, seharusnya ketika pendekatannya adalah penegakan hukum yang berkelanjutan, yang baik, maka secara secara bertahap lah ya, itu akan bisa hilang dalam waktu yang mestinya nggak terlalu lama.